Semangat pagi, bertemu kembali di video pembelajaran PKN kelas 12 KD 3.2.3 dengan judul Peran BPK Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Apa itu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK? BPK adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Kewenangan BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPRD, dan DPRD sesuai kewenangannya, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan memeriksa keuangan negara. Sejarah BPK. Secara historis dapat kita lihat bahwa berdasarkan surat penetapan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dikeluarkan pemerintah nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Surasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 nomor 9/1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, dan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda. Dalam penetapan pemerintah nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Karena saat itu negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Badan Pemeriksa Keuangan anggotanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK kedudukannya bebas dan mandiri, terlepas dari kekuasaan pemerintah, namun tidak berarti berada di atas pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melaporkannya kepada DPR, DPD, DPRD dan ditindaklanjuti sesuai wewenang. Wewenang dari BPK adalah meminta keterangan dan wajib diberikan oleh setiap orang, badan atau instansi atau pemerintah baik swasta sepanjang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1-4. Ketentuan konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang BPK, yaitu yang pertama pasal 23E ayat 1, 2, dan 3.
2. Pasal 23F ayat 1 dan 2. 3. Pasal 23G ayat 1 dan 2. Tugas BPK. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. 2. Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN. A. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. B. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. C. Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. D. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Yang menjadi wewenang BPK adalah 1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan milik usaha negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Apakah yang menjadi visi dan misi dari BPK? Visi BPK adalah menjadi pendorong pengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan misi BPK adalah 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. BPK sendiri mempunyai tujuan. 1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional. 2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan. 3. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Indonesia. Kita lanjut dengan peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan dan keanggotaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Susunan anggota organisasi BPK adalah ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Ketua dan wakil ketua merangkap jabatan sebagai anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan. Sedangkan peran BPK untuk perbaikan layanan publik adalah semua jenis pemeriksaan memiliki kontribusi dalam perbaikan layanan publik, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian pemeriksaan keuangan, perbaikan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk masyarakat. Kemudian pemeriksaan kinerja, yaitu perbaikan efisiensi layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, dan lain-lain. Berikutnya adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK menurut Undang-Undang 15 tahun 2004. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan memuat opini. Yang kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Laporan memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, di mana pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, atau pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi. Laporan memuat kesimpulan. Di akhir materi ini ada tugas mandiri. Pertanyaan yang pertama, jelaskanlah tentang reformasi birokrasi pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, kenapa BPK perlu melakukan reformasi birokrasi? Yang ketiga,
Apakah peranan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara tersebut? Yang keempat, tuliskanlah syarat keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Silakan kerjakan di Word dan kirim ke asesmen. Tetap semangat. Yes, demikian materi pelajaran kita kali ini. Tetap semangat, Ciayo. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Stay home, jaga kesehatan, dan tetap semangat.